Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang materi tanggung jawab sosial dan etika manajerial. Adapun kelompok kami beranggotakan saya Afi Ainun Ulfa, dan teman saya ada Bintang Diva Juno, ada Gabrielita Claudia, dan yang terakhir ada Fikri Fadlu Rahman. Tanggung jawab sosial perusahaan atau dikenal Corporate Social Responsibility atau CSR merupakan komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan komunitas setempat dan komunitas secara keseluruhan dalam rangka meningkatkan kualitas kehidupan. Terdapat dua pandangan mengenai tanggung jawab sosial, yakni klasik dan sosial ekonomi. Apa sih itu tanggung jawab sosial? Menurut pandangan klasik, tanggung jawab sosial manajemen hanya untuk memaksimalkan laba dengan menciptakan pengembalian keuangan dengan menjalankan bisnis sesuai dengan kepentingan terbesar pemegang saham. Menggunakan sumber daya organisasi untuk kebaikan sosial, menurut mereka justru akan menambah biaya bisnis yang kemudian dibebankan kepada konsumen dengan menaikkan harga dan berdampak pada penurunan dividen. Menurut pandangan yang kedua, yaitu pandangan sosial ekonomi. Tanggung jawab sosial manajemen bukan sekedar menghasilkan laba, tetapi juga melindungi dan meningkatkan kesejahteraan sosial. Perusahaan bukan entitas yang hanya bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan saja. Perusahaan mempunyai tanggung jawab moral yang lebih besar dalam masalah sosial, hukum, dan politik untuk melakukan hal yang benar dan bertindak dengan cara yang baik bagi masyarakat. Selanjutnya adalah etika manajerial. Etika manajerial merupakan peraturan dan prinsip yang mendefinisikan tindakan benar dan salah. Terdapat 4 pandangan tentang etika. Yang pertama, pandangan utilitarian. Yang kedua, pandangan hak. Yang ketiga, pandangan teori keadilan. Dan yang keempat, pandangan teori kontrak sosial terpadu. Isu-isu tentang tanggung jawab sosial dan etika di masa kini. Ada pertama, mengelola kegagalan moral dan kebobrokan sosial. Yang kedua, mendorong kewirausahaan sosial. Dan yang ketiga, mempromosikan perubahan sosial yang positif. Mempromosikan perubahan sosial yang positif dapat dilakukan melalui 2 cara. Yang pertama, melalui filantropi perusahaan. Dan yang kedua, melalui upaya sukarela dari setiap karyawan. Filantropi perusahaan merupakan derma perusahaan untuk kemanusiaan baik di bidang sosial, ekonomi, maupun di bidang pendidikan, tanpa mengharapkan suatu imbalan dari yang telah diberikan. Prinsip-prinsip filantropi yang dikembangkan. Pertama, filantropi memberikan akses kepada warga masyarakat yang memerlukan sumber daya agar mereka dapat meningkatkan kemandirian mereka dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kedua, setiap pelaku filantropi menghargai keberagaman yang hidup dalam masyarakat, baik itu budaya, agama, atau keyakinan, suku bangsa, cara pandang, dan lain-lain. Yang ketiga, keadilan gender. Filantropi yang dilaksanakan memperhatikan kebutuhan dan kecenderungan gender. Tentunya gender yang berbeda, dan menempatkannya dalam perspektif kesetaraan. Yang keempat, universal dan non-partisan. Filantropi tidak membeda-bedakan latar belakang penerima maupun pemberi dan dijaga agar tidak menjadi alat politik untuk kepentingan kelompok atau aliran tertentu. Yang kelima, sangkut pautnya dengan yang poin nomor 4, kepentingan bangsa ditempatkan di atas kepentingan individu dan kelompok. Investri adalah perusahaan teknologi finansial di Indonesia dengan sebuah misi sederhana, yaitu sebagai online marketplace yang mempertemukan orang yang memiliki kebutuhan pendanaan dengan orang yang bersedia meminjamkan dananya. Tak hanya meningkatkan perolehan lender, Investri juga membuat pinjaman menjadi lebih terjangkau dan mudah diakses bagi peminjamnya. Perusahaan vintage lending yang mendapatkan izin usaha perusahaan penyelenggaraan layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Investri mendonasikan oksigen konsentrator untuk rumah sakit bersama kitabisa.com dan Oksigen for Indonesia. Selanjutnya ada dampak sosial dan ekonomi Investri di Indonesia. Berdasarkan hasil riset studi dampak sosial dan ekonomi vintage lending di Indonesia oleh Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia tahun 2019 menyatakan 56% wirausaha mengalami peningkatan omset usaha setelah menerima pinjaman dari Investri.
54% wirausaha mengalami kenaikan pendapatan setelah menerima pembiayaan dengan skema syariah dari Investri. 44% wirausaha menyerap lebih banyak tenaga kerja setelah menerima pinjaman dari Investri. Dan 59% wirausaha mengalami peningkatan kredibilitas untuk mendapatkan pembiayaan dari perbankan setelah meminjam lebih dari 1 kali di Investri. Lewat aksi kemanusiaan dan filantropi, pionir vintage lending Investri yang kini berkembang menjadi solusi bisnis digital terintegrasi bagi UKM melalui bendera program CSR bernama TriCare. Halaman donasinya sudah dapat diakses oleh masyarakat melalui situs kitabisa.com mulai Senin 23 Agustus tahun 2021. Pandemi yang belum juga berakhir dan kini masuk pada tahun kedua, di mana menurut data dari Worldmeter, Indonesia merupakan negara kedua dengan jumlah penambahan kasus harian COVID-19 tertinggi di dunia. Dilansir dari situs covid19.go.id, per 17 Agustus lalu, setiap hari terdapat 20.741 kasus baru dan 1.180 kematian. Pun angka yang sama disampaikan oleh Kementerian Kesehatan. Sudah ada lebih dari 350.000 kasus aktif yang dilaporkan dan sebanyak 74.000 orang membutuhkan bantuan oksigen untuk bertahan hidup. Itulah yang melatar belakangi Investri merilis kerjasama dengan kitabisa.com dan Oksigen for Indonesia, di mana selain Investri melalui TriCare melakukan donasi, Investri juga membuka kesempatan kepada pemangku kepentingan maupun masyarakat luas untuk berpartisipasi. Dikatakan oleh co-founder dan CEO Investri, Adrian Gunadi, pandemi yang berlangsung pada saat ini merupakan titik balik bagi setiap individu maupun organisasi. Dalam menjalankan sebuah usaha, profit bukanlah tujuan utama. Namun, tujuan utama di sini ialah mencapai pertumbuhan dan juga kesejahteraan secara kolektif agar kehidupan dapat menjadi lebih baik. Di tengah masa krisis, di mana sebanyak 7.400 orang di Indonesia membutuhkan akses oksigen dengan konsentrasi tinggi dalam proses penyembuhan COVID-19, merupakan momentum paling tepat bagi TriCare untuk menyumbang suatu gerakan positif yang berdampak masif dan juga bermanfaat untuk mempercepat pemulihan pandemi. Di sini, Investri mengajak borrower, lender, rekanan, hingga masyarakat dari Sabang sampai Merauke untuk ikut serta berdonasi bersama Investri melalui platform kitabisa.com dan menyediakan oksigen konsentrator bagi mereka yang membutuhkan. Investri bermitra dengan kitabisa.com membuat halaman penggalangan dana khusus untuk penyediaan oksigen dan konsentrator bagi rumah sakit pada situs kitabisa.com, sehingga Investri dan kitabisa.com sama-sama berperan sebagai penggalang dana. Donasi yang terkumpul diharapkan mencapai angka 300 juta. Dan untuk mencapai target tersebut, Investri sendiri sebagai perusahaan turut berdonasi dalam halaman kitabisa.com sebesar 70% dari target. Sementara 30%-nya tersebut diharapkan dapat diperoleh oleh dari donasi pemangku kepentingan seperti karyawan, borrower, lender, rekanan, investor, regulator, serta masyarakat luas. Dalam memberikan donasi perusahaan, Investri sendiri menggunakan dana tazir. Dana tazir sendiri didapatkan dari keterlambatan yang diberikan kepada penerima pembiaya layanan investasi syariah akibat tidak mampu memenuhi kewajiban dalam mengembalikan pembayaran pada tanggal jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Hal ini sekaligus menjadi bukti komitmen pada layanan investasi syariah yang senantiasa mengikuti prinsip Islam dalam menjalankan kegiatannya. Setelah dana terkumpul sesuai dengan target, kitabisa.com akan berkoordinasi dengan tim kampanye Oksigen for Indonesia dalam penyediaan oksigen konsentrator. Setelah itu, penyebaran atau pengalokasian akan mengikuti rekomendasi sesuai dengan Kementerian Kesehatan, rumah sakit mana saja yang membutuhkan bantuan ini. Sehingga bisa dipastikan donasi yang akan Investri berikan akan tepat sasaran. Penggalangan dana ini akan dimulai dari tanggal 23 Agustus sampai 30 September 2021 dan selama periode tersebut masyarakat dapat menyalurkan donasi penyediaan oksigen konsentrator yang digagas oleh Investri.
Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.